Nadalsyah atau Koyem melalui penasehat Ramadi Gelenta melaporkan Srio Sako ke Polda Kalimantan Tengah Kamis 15 Juni 2023. Berikut informasi selengkapnya. Kepada sejumlah awak media, Rahmadi mengatakan laporan atau pengaduan tindak pidana ini atas nama pribadi Koyem. Menurut Rahmadi, terlapor pada rentang Maret sampai dengan Juni 2023 di Palangkaraya telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Di antaranya terlapor mengadu secara memfitnah, selain itu terlapor dengan sengaja dan tanpa hal mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Rahmadi menambahkan bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, bukti postingan yang beredar di luar sosial media, video, dan lain sebagainya, menurut hukum pembuktian mohon kepada Kapolda Kalteng Direskrim penyidik untuk memproses laporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dilakukan. Yang pertama itu penistaan atau SMAT, pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang kedua 317 mengadu secara memfitnah. Jadi laporannya kemarin itu dianggap sebagai fitnah. Kenapa? Sekarang sedikit kuraikan. Bahasa chattingnya mereka berdua itu kan pesan singkat itu sebetulnya sangat pribadi. Tidak boleh menjadi konsumsi publik. Tapi oleh yang bersangkutan, nah itu ini salah tafsir seolah-olah Koyem itu menantangnya, padahal tidak. Nah makanya tidak dilayani Koyem. Nah sampai ngajak sampai mati apa segala macam kan tidak dihiraukan oleh Koyem, karena Koyem berharap menganggap awal itu hanya candaannya biasa, karena memang perilakunya kan suka bercanda, jadi dianggap bercanda oleh Koyem. Nah tapi setelah inya secara pasti melaporkan, nah itu baru tahu, oh berarti dia serius membawa sampai berkelahi sampai mati itu. Lebih-lebih dengan ungkapan ada videonya segala macam yang menceritakan pernah berkelahi dengan orang Gunung Mas, pernah menampar orang Gunung Mas, gitu kan. Kemudian bahancam saling sodok apa segala macam. Jadi kesannya ini seperti biasa. Nah ini menimbulkan rasa takut orang. Jadi ada ancaman kekerasan kalau seandainya bertemu kan. Sementara tujuan orang bertemu itu untuk mengklarifikasi. Kenapa inya selama ini menurut klien kami Pak Koyem selama ini selalu berupaya untuk memburuk-burukkan nama Pak Koyem, mencemarkan nama baik, menghilangkan kredibilitas. Nah, sampai dengan pernyataan akan membentuk gerakan anti Koyem. Ada apa sebetulnya kan? Nah itu yang sebetulnya menjadi latar kenapa kemudian Pak Koyem men-chatting supaya jangan beribut-ribut. Kalau ada persoalan, ayo kita berdua selesaikan sehingga kan ada yang tahu. Artinya apa? Supaya kan ada yang malu antara mereka berdua ketika itu diselesaikan. Nah, tapi ternyata tanggapannya malah justru membawa berkelahi. Nah, itulah maka 317 kita masukkan. Kemudian karena di dalamnya ada ancaman kekerasan. Karena itu melalui pesan singkat WhatsApp, maka kita masukkan juga Undang-Undang ITE pasal 45B. Artinya mengandung ancaman dan kekerasan di dalamnya. Nah, kemudian juga sekaligus menyebarkan berita bohong. Jadi kena kita satu persatu dulu dalam rangkaian laporannya itu, makanya di sana juga tersembunyi berita bohong. Seolah-olah Koyem menantangnya, padahal Koyem tidak pernah nantang. Justru inya bahkan dengan mengupload videonya seolah-olahnya sudah biasa melakukan itu gitu. Nah, lalu yang paling fatal, Koyem masih bisa bersabar sebetulnya. Tapi ketika persoalannya bergeser, urusan rumah tangganya tiba-tiba masuk menyebut nama Koyem, nah ini yang sudah kada pas lagi, karena ini kan mengancam keutuhan rumah tangganya klien kami gitu. Dan bahkan silakan aja kawan-kawan menilai, publik mengira dalam tanda kutip dengan disebutnya nama klien kami sebagai salah pemicu, seolah-olah ada hubungan. Aku tidak menyebut hubungan apa gitu lah intinya. Nah kemudian ini pas kebetulan lagi sama-sama partai, walaupun tidak ada hubungannya dengan partai katanya. Jadi seolah-olah ada lagi video yang paling terakhir, kalau aku tidak keliru 6 Juni yang di-upload oleh Tribun Kalteng. Dia mengatakan apa? Ada tekanan dari partai politik. Jadi seolah-olah klien kami, karena dalam hal ini Pak Koyem ketua DPD Partai Demokrat Provinsi, menekan Umi untuk menggugat inya. Ya kan jadi makin parah, ada apa sebetulnya?
Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan.